Sebuah polemik hingga menjadi pertanyaan besar terkait keaslian ijazah milik Rasman hingga kini terus menimbulkan pro dan kontra dalam kasus yang hingga sampai saat ini belum juga terungkap kebenarannya. Tidak tinggal diam atas tudingan kepada dirinya, kini Rasman Arif Nasution menunjukkan tajinya dengan menggandeng sosok yang bersangkutan dengan universitas tempat dirinya menimba ilmu. Dalam pengakuannya, Rasman pun kini menegaskan bahwa permasalahan yang kini dihadapinya terjawab sudah usai ijazahnya telah dinyatakan sah oleh Iqbal Salim selaku Ketua JPUIC. Saya pertama katakan, saya tidak menduga nama saya bisa melambung seperti ini. Saya ini seperti seorang pesakitan, Pak. Saya bilang sama kalian. Ada seorang pejabat, misalnya dugaan melakukan satu tindak pidana korupsi misalnya, lalu kemudian karena dia public figure dia harus mengundurkan diri. Jadi saya ini banyak yang posisi-posisi saya itu dengan ikhlas saya relakan untuk diambil alih di sementara, dan saya fokus dengan urusan ini. Dan hari ini, alhamdulillah semua terjawab. Pak Ketua Yayasan, Pak Iqbal Salim, seorang lawyer juga. Pembina Pak Syarif, lawyer juga. Pak Rektor, Pak Agus Haryadi, rektor yang sah. Kemudian Pak Gangga, Wakil Sekretaris Yayasan. Pak Agus, staf sekretariat atau biro akademik. Saya pusing kepala saya karena ada berita-berita seperti ini gitu. Nah, terus kita kembali kepada masalah mahasiswa. Sekarang secara logika mahasiswa yang tamat tahun 2014 yang masuk 2010, ya kan? Itu kan YPPIC itu kan belum punya izin. Izinnya baru 2016. Ya kan? Nah, sekarang kalau mau ngecek kayak Rahman, ya kan, mau ngecek ke sana, ya nggak nyambung, orang dia bukan kuliah di sana, ngeceknya ke kita. Kalau memang nanti dicek di kita ini ada, udah, gitu kan. Nah, jadi kalau kita ada satu persis kayak gini, dilaporin sama masyarakat sana, di lurah, di mana? Di apa? Nias, mahasiswa kita. Nah, setelah dilaporin, diceklah ke pemuda. Sebetulnya kalau pemuda itu baik, merasa kita ini senior dia atau orang tua dia, bilang aja, Pak, kalau mengecek ini bukan mahasiswa saya, silakan aja di sana. Jangan didramatisir, dipolitisir. Loh, kita sama-sama kok. Harusnya kita saling mendukung. Kalau kita mau bicara baik-baik, ya bicara baik-baik. Nah, sekarang kalau dia misalnya kayak Rahman, dia bilang tidak terdaftar, ya wajar tidak terdaftar, orang tidak pernah mendaftar di sana. 2010 mereka belum punya izin. Mana bisa orang perguruan tinggi tidak punya izin terima mahasiswa? Bahwa ternyata pertama, ijazah saya sah dan legal. Itu kan penjelasan tadi kan? Benar nggak? Benar nggak? Saya tanya kalian, benar kan? Benar. Yang kedua, adakah saya didaftarkan atau direport ketika menjadi mahasiswa di 2010? Dan adakah saya juga termasuk dalam daftar orang yang telah selesai melaksanakan perkuliahan sampai 2014. Secara tidak sengaja, maksudnya tidak sengaja ini, mereka mungkin data ini sudah tidak temukan lagi. Perkiraan, karena ribut-ribut soal ini, akhirnya ditemukanlah data SBED itu. Data SBED itu mana ya? Bukti data SBED kasih, yang dikasih Pak Syarif. Yang terakhir tadi yang dikasih. Dalam data SBED itu, di situ semua ada laporan.
bulan Maret 2014. Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ekonomi, saya lupa fakultas apa lagi. Di situ terrecovery dengan baik semuanya. Jadi bukan saja saya yang sah ijazahnya dan kelulusannya, tapi juga seluruh orang yang dimasukkan dalam data SBT itu. Pada saat itu justru koordinatornya adalah Ibu Elsa. Dituding telah menunjukkan ijazah palsu hingga berujung tidak dihormati oleh beberapa oknum yang merupakan teman seprofesinya, kini hal itu nampaknya bukanlah menjadi sebuah halangan untuk Rasman membela dirinya yang dilaporkan atas adanya dugaan penyebaran ijazah palsu yang dilakukan olehnya. Dan itu pun ia tegaskan lewat pengakuan dirinya yang turut memberikan klarifikasi atas fitnah serta hujatan yang terus menerpa dirinya. Lantas, seperti apakah bentuk penjelasan dari Rasman terkait tudingan yang terus muncul terhadap dirinya? Begitu banyak fitnah masuk kepada saya, tapi tidak satu pun fitnah itu terbukti. Dan Saudara Farhan, saya minta untuk Saudara Fer minta maaf kepada saya dan Pak Riki juga, dan tolong jangan anggap Bang Egy itu main dua kaki. Beliau orang jujur, orang baik dan guru saya. Jadi SK sudah ditemukan, lalulah kalian yang pernyataan kalian. Kali yang ketiga ini saya meneteskan air mata dan sujud syukur karena sama sekali saya tidak kenal Pak Rektor ini. Karena saya kuliah dengan sistem eksekutif atau karyawan. Dan begitu juga dengan Pak Ketua Yayasan. Saya baru bertemu beliau ini 2 kali untuk memverifikasi data. Dengan Pak Agus iya, karena beliau biro. Dan dengan Pak Gangga ada 2 kali sebagai sekretaris yayasan. Dengan guru besar itu baru tadi. Dengan Pak Syarif, Dewan Pembina, itu baru sekali. Sedangkan yang lain, itu saya kuliah seperti biasa. Saya nggak berurusan dengan mereka. Kami pun ketemu itu untuk memverifikasi data. Saya yang bertanya. Dan ternyata mereka mengikuti perkembangan di media begitu dahsyat dan masif. Sehingga mereka simpati. Dan mereka bertemu, lalu kemudian mengadakan press con. Dan sengaja saya datang ke sini untuk saya menyuruh tim saya mendengar penjelasan mereka. Dan setelah saya dengar, saya berterima kasih dan saya datang untuk bertemu kalian semua.